Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Bapak-bapakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta taufik berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kebutuhan dan kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal ibadah yang kita lakukan. Baik, pada pagi ini kita akan sama-sama mencoba mengkaji isi dari kitab Nasaihul Ibad fi bayani alfadhi munabbihatin 'ala al-isti'dadi li yaumil ma'ad. Nasihat-nasihat hamba, peringatan untuk segera bersiap-siap dalam menghadapi hari akhirat. Baik, pada pagi ini kita masuk ke babus subai pada nasihat yang keenam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Wal maqalatus sadisah, dan adapun nasihat yang keenam itu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya daru man la dara lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu rumah man la dara lahu, bagi orang yang tidak punya rumah. Wa malu man la mala lahu, dan harta bagi orang yang tidak punya harta. Walaha yajma'u man la aqla lahu wa yashtaghilu bi syahwatiha man la fahma lahu. Wa 'alaiha yahzanu man la 'ilma lahu. Walaha yahsudu man la lubba lahu. Wa ilaiha yas'a man la yaqina lahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu rumah bagi orang yang tidak punya rumah, dan harta bagi orang yang tidak punya harta. Jadi dunia itu rumah bagi orang yang tidak punya rumah karena dunia itu fana. Jadi dunia itu rumah bagi kita yang sebenarnya kita nggak punya rumah. Li zawaliha, karena kefanaan, kehancuran dunia, karena kesirnaan dunia. Dunia itu sirna. Wa malu man la mala lahu, dan harta bagi orang yang tidak punya harta. Dunia itu
kekayaan buat manusia, tapi seakan-akan kita itu nggak punya harta. Ya, karena dunia itu fana, dunia itu sirna. Walaha yajma'u man la 'aqla lahu, dan padanya yajma'u mengumpulkanlah man la 'aqla lahu, bagi orang-orang yang tidak punya akal. Orang yang akalnya itu tidak sempurna, orang yang tidak memiliki pengetahuan tentangnya, maka dia akan berlomba-lomba mengumpulkan dunia, berlomba-lomba membangun rumah yang megah, berlomba-lomba mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan. Dan karena dunialah orang-orang yang tidak punya akal mencarinya. Wa yashtaghilu bi syahwatiha man la fahma lahu, dan sibuklah, menyibukkanlah dunia itu bi syahwatiha, dengan syahwatnya, man la fahma lahu, bagi orang-orang yang tidak paham akan dunia. Orang yang tidak paham akan dunia ini, bahwa dunia ini fana, bahwa dunia ini sementara, dunia ini tempat sementara, tempat singgah, maka dia akan menyibukkan syahwatnya untuk dunia. Dia akan sibuk bekerja, dia akan sibuk mencari kekayaan, dia akan sibuk dengan semua keinginan syahwatnya. Padahal tadi kalau kita pahami bahwa dunia itu fana. Wa 'alaiha yahzanu man la 'ilma lahu wa laha yahsudu man la lubba lahu. Dan atasnya lah, dan atas dunialah, yahzanu bersedih, man la 'ilma lahu, orang-orang yang tidak punya ilmu. Walaha yahsudu man la lubba lahu, dan atas dunialah yahsudu saling menghasut, dan atas dunialah iri, man la lubba lahu, bagi orang-orang yang tidak memiliki. Jadi iri, hasad di antara kita itu terjadi karena dunia. Atas perkara dunialah kita saling membenci. Atas perkara dunialah kita saling iri, saling hasud, dan lain sebagainya. Jadi kalau orang yang namanya hasud, orang yang namanya iri, enggak mungkin terhadap perkara akhirat. Jadi iri, hasud, itu semua disebabkan oleh perkara dunia. Ngelihat saudaranya dapat rezeki, dia iri. Ngelihat saudaranya jabatannya naik, dia iri. Jadi atas dunialah orang-orang yang tidak memiliki jadi hasud. Wa ilaiha yas'a man la yaqina lahu, dan kepada dunia yas'a berjalan, menuju, ay yazhabu pergi, man la yaqina lahu, orang-orang yang tidak meyakininya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang itu keluar ala waladihi sigharan, seseorang itu keluar bekerja untuk memperjuangkan anaknya yang kecil, mencari nafkah, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Jadi dunia itu tadi sirna, dunia itu fana. Orang yang tidak memiliki pemahaman, orang yang tidak memiliki ilmu terhadap dunia,
dia akan sibuk mencari dunia. Dia akan sibuk dengan dunia atas syahwatnya atas dunia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Ada orang yang bekerja untuk memperjuangkan anaknya yang kecil, untuk memperjuangkan keluarga kecilnya, maka dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Dan jika seseorang keluar bekerja untuk memperjuangkan kedua orang tuanya yang sudah tua, maka dia juga di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Dan jika dia itu keluar untuk memperjuangkan dirinya sendiri, menjaga kehormatannya, maka dia juga di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi jika seseorang itu keluar bekerja untuk ria dan juga membangga-banggakan diri, maka dia di jalan setan. Jadi seseorang yang keluar itu untuk mencari kekayaan, untuk ria, tujuannya untuk ria dan juga membangga-banggakan diri, maka itu tujuan yang buruk. Jadi pernah suatu ketika Imam Ali Fudail bin Iyad, imam salah satu ulama, bertanya kepada Ibnul Mubarak. Jadi ditanya, wahai Ibnul Mubarak, engkau menyuruh kami untuk meninggalkan dunia, tidak mengumpulkan harta, tapi engkau datang dengan membawa harta. Jadi Ibnul Mubarak pergi dengan kudanya, kemudian kembali dengan harta di atas kudanya. Lalu Ibnul Mubarak mengatakan, wahai Abu Ali, wahai Fudail bin Iyad, bapaknya Fudail bin Iyad, ketahuilah aku sedang memperjuangkan kehormatanku. Jadi bekerja itu untuk memperjuangkan kehormatan, menjaga kehormatan agar tidak meminta-minta, dan juga menjaga kemuliaan diri. Dan dengan harta itu pula lah ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia ini fana, dunia ini sirna, tapi bukan berarti kita tidak boleh punya harta. Jadi bekerja, ingin bekerja, dipersilahkan. Tapi tujuan bekerja itu untuk apa? Tadi kalau tujuannya untuk ria dan juga membangga-banggakan diri, maka itu yang menjadi tujuan yang buruk. Kalau tujuannya untuk memperjuangkan anak, tujuannya untuk memperjuangkan kedua orang tua, tujuannya untuk memperjuangkan diri, menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, maka itu kata Rasulullah fi sabilillah, dia di jalan Allah. Wal maqalatus sabi'ah, dan adapun nasihat yang ketujuh, an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Jabir ibni Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hentinya Jibril
yusini bil jari, mewasiatkan kepadaku untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Ai jarud dari la jarid dari la daril masjidi awil ribati awil madrasati. Jadi tiada henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepada Nabi untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, untuk berbaik-baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayaj'aluhu warithan. Sampai aku berpikir bahwasanya Jibril akan menjadikan tetangga itu ahli waris. Jadi riwayat hadis ini kalau saya lihat bermacam-macam. Ada dari Imam Bukhari, ada dari Ibnu Abi Dunya dan yang lainnya. Jadi yang pertama, tidak henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepada Nabi untuk selalu berbaik-baik kepada tetangga. Bi an ya'murani 'anillahi ta'ala bi ja'li sahmin lahu fi mali jarihi fayatlubu mura'atal jari wal qaribi ashadda minal ba'idi bi ayyam sahahu fi dinihi wa yuwasiyahu fi dunyahu. Jadi Nabi SAW saking seringnya Jibril datang untuk mewasiatkan berbaik-baik kepada tetangga, sampai Nabi mengira bahwa tetangga itu akan menjadi ahli waris. Saking pentingnya untuk berbaik-baik kepada tetangga. Jadi jangan menyakiti tetangga baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kalau nggak bisa melontarkan perkataan baik, lebih baik diam. Wa ma zala yusini bin nisa'i hatta dhanantu annahu sayuharrimu talaquhunna. Dan tidak henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbaik-baik kepada perempuan, kepada istri. Hatta dhanantu annahu sayuharrimu talaquhunna. Sampai aku berpikir bahwasanya Jibril akan menjadikan mentalak istri itu haram. Jadi saking pentingnya berbaik-baik, berbuat baik kepada istri, jangan menyakiti istri. Jadi enggak henti-hentinya Jibril datang mewasiatkan kepada Nabi untuk selalu berbuat baik kepada perempuan. Sampai Nabi mengira bahwasanya mentalak istri itu haram. Karena mentalak istri itu menyakiti istri. Wa ma zala yusini bil mamlukina hatta dhanantu annahu yaj'alu lahum waqtan. Dan tiada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbaik-baik terhadap budak. Sampai Rasulullah mengira hatta dhanantu annahu yaj'alu lahum waqtan, sampai aku mengira bahwasanya dia akan menjadikan bagi budak itu waktu. Jadi tidak ada henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepada Nabi untuk berbaik-baik, berbuat baik kepada budak. Yu'tiquna fihi, merdekalah mereka di dalamnya. Jadi tanpa ada yang memerdekakan budak, mereka akan merdeka pada waktunya. Jadi tidak ada henti-hentinya Jibril datang mewasiatkan kepada Nabi untuk berbaik-baik kepada budak, sampai Nabi mengira bahwasanya akan Jibril jadikan bagi budak itu waktu, bahwasanya mereka akan merdeka pada waktunya. Saking pentingnya berbaik-baik kepada budak, atau kalau sekarang pembantu. Jadi nggak boleh
dikit-dikit pembantunya dimarahi, dikit-dikit pembantunya dicaci, dihina dan lain sebagainya. Ai fi dzalikal waqti min ghairi i'taqin, yaitu pada waktu itu min ghairi i'taqin, tanpa ada yang memerdekakan mereka. Wa ma zala yusini bis-siwaki hatta dhanantu annahu fariidatun, dan tiada henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku untuk senantiasa bersiwak, hatta dhanantu annahu fariidatun, sampai aku berpikir bahwasanya bersiwak, bersikat gigi itu wajib. Jadi saking pentingnya siwak atau sikat gigi. Di dalam sebuah hadis itu juga disebutkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku pasti akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika setiap mau sholat. Sikat gigi. Wa ma zala yusini bis salati fil jama'ati hatta dhanantu annahu la yaqbalu Allah ta'ala salatan illa fil jama'ah, dan tiada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku untuk salat pada jamaah, untuk salat berjamaah, sampai aku mengira bahwasanya tidak diterimalah salat kecuali dengan berjamaah. Jadi saking pentingnya salat berjamaah. Wa ma zala yusini biqiyamil laili hatta dhanantu annahu la nauma bil laili, dan tiada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku untuk qiyamul lail, salat malam, hatta dhanantu annahu la nauma bil laili, sampai aku mengira bahwa tiada tidur di malam hari. Wa ma zala yusini bi dzikrillah hatta dhanantu annahu la yanfa'u qaulun illa bihi, dan tiada henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku untuk senantiasa berzikir kepada Allah, hatta dhanantu annahu la yanfa'u qaulun illa bihi, sampai aku mengira bahwasanya tidak ada yang bermanfaat dari perkataan illa bihi, kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jika ada dari bapak-bapakku sekalian yang ingin memberi masukan atau pertanyaan, kami persilahkan. Waalaikumsalam. Kehidupannya ada yang susah, ada yang sulit. Itulah. Sebagaimana juga sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman itu orang kaya. Orang kaya. Jadi para sahabat itu belajar dunia. Masih mereka kekayaannya. Kembali daripada kehidupan yang pas-pasan, saya melihat ini mata untuk saya sendiri yang melihat tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Jam 6 berangkat dari rumah, jam 6 pulang dari pekerjaan. Bagaimana yang menjadi seperti itu? Saya lakukan, kita hidup di dunia ini. Bagaimana rasanya?
Baik. Jadi yang pertama, bagaimana kita menyikapi bahwa tidak bisa mengelak ya, bahwa kita hidup di dunia ini, yang mana dunia ini dunia yang fana. Baik. Yang pertama, kita udah sama-sama tahu dunia ini fana. Lalu kenapa masih mencari dunia? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surah Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dibuat indah. Jadi zuyyina bukan zayyan, bukan zayyana. Itu majhul. Jadi dibuat indah bagi manusia, dibuat indah untuk manusia hubbus syahwat, cinta kepada keinginan. Dan itu memang sudah dibuat indah. Enggak ada orang yang enggak suka harta, enggak ada orang yang enggak suka perempuan yang cantik, enggak ada orang yang enggak suka kendaraan yang bagus. Tinggal bagaimana kita memanage syahwat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat Nabi itu kaya. Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah contohnya. Apakah mereka itu mengejar dunia? Tidak. Kemarin baru kita bahas di pertemuan hari Minggu. Jadi zuhud itu bukan harus miskin. Jadi yang namanya zuhud enggak harus pakaiannya compang-camping, rumahnya kecil, kendaraan butut, enggak harus. Jadi yang namanya zuhud itu, memang makna zuhud itu tidak cinta kepada dunia. Lawan katanya zuhud hubbud dunia. Tapi yang namanya zuhud itu pengertiannya lebih ke wara'. Jadi menjauhi perkara-perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Itu makna zuhud. Bukan berarti orang itu punya kekayaan, punya rumah mewah, punya kendaraan bagus, mereka itu cinta dunia. Jadi yang pertama harus kita pahami bahwasanya yang namanya zuhud itu bukan harus miskin, tapi zuhud itu orientasi atau tujuannya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang miskin pun bisa jadi dibilang hubbud dunia, udah nggak punya apa-apa, tapi dia bisa dibilang cinta dunia. Kenapa? Karena dia khawatir dan juga memikirkan tentang dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hadid, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Itulah zuhud. Agar kalian tidak berputus asa, tidak stres dengan apa-apa yang diambil dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan kalian juga tidak begitu gembira yang berlebihan dengan apa-apa yang telah diberikan kepada kalian. Itulah zuhud. Bahwasanya apa yang diambil Allah itu yaitu hak Allah. Apa yang Allah berikan itu pemberian dari Allah, bukan hasil dari kita sendiri. Jadi sahabat-sahabat Nabi, bahkan Nabi sendiri, nabi-nabi Allah yang lain yang lebih kaya dari itu, bukan berarti mereka cinta dunia, tapi mereka menjadikan dunianya itu di tangan, seperti yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab. Jadi jadikanlah dunia itu di tangan kalian, jangan jadikan dunia itu di hati. Itulah zuhud. Bukan berarti harus miskin dan lain sebagainya. Baik, mungkin begitu, Pak. Amal yang di atas itu lebih baik pada kami bawah. Bisa kita mengatakan yang seperti itu. Okay.
Jadi tujuan kita bekerja tadi pun adalah untuk menjaga kehormatan. Jadi di dalam beberapa hadis itu ada larangan meminta-minta. Ada celaan terhadap orang yang meminta-minta. Itulah mengapa kita harus bekerja. Jadi seseorang bekerja jangan dibilang cinta dunia. Paginya berangkat kerja, pulangnya baru sore, kita bilang wah cinta dunia. Taunya kerja, nggak mau ibadah. Kita nggak tahu dia ibadah gimana. Siapa tahu di tempat kerjanya ada masjid, di kantornya ada musola. Lalu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Di dalam hadis lain disebutkan memang meminta-minta itu dicela oleh Islam. Tapi ketika ada orang yang meminta-minta, maka dia punya hak. Jadi maksudnya meminta-minta itu sendiri lebih besar dominannya dilarang. Tapi ketika seseorang datang untuk meminta, maka orang yang datang itu punya hak. Maka ada hadis ya al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, untuk mendorong orang memberi. Karena ada anggapan orang wah meminta-minta padahal masih kuat. Maka jangan ada anggapan itu. Ketika ada orang yang datang meminta, maka dia punya hak. Setidaknya jangan mencela atau jangan menghinanya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.